Saya tadi sempat ngobrol sama teman-teman yang kuliah di sini. Memang di kampus ini katanya kalau tahun pertama, kedua, ketiga bisa dibedakan dari pakaiannya. Tahun pertama mesti secara rapi, kelihatan kiriman orang tua mesti lancar. Mulai kedua, ketiga, mulai agak kusut. Mulai tahun terakhir, antara pakaian itu dan pakaian kuliah sama. Kalau tidur di kampus, nggak tahu bentuknya masih sama atau tidak. Tapi yang jelas, ini bukan soal berat dan ringan. Ini soal pertanyaan untuk masa depan. Dan kalau kita lihat, Islam ini turun bukan sekedar untuk mengatur ibadah, tapi untuk membentuk tatanan hidup yang memuliakan manusia, yang memuliakan struktur. Kita menyebutnya sebagai adil, beradab, berpengetahuan, berbelajar. Dan umat Islam punya tanggung jawab ini. Karena itu diberikan status sebagai terbaik. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 langsung kita ini dapat status terbaik. Bicara peradaban, tugas itu bukan tugas pribadi. Begitu dikatakan bahwa kalian adalah umat terbaik, maka ini artinya kedudukan yang secara normal jangan dipandang sebagai privilege, tapi kedudukan yang mendapatkan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar, dan beriman pada peradaban. Itu dibangun dari tauhid yang melahirkan akhlak, yang menghadirkan keadilan, dan memberikan rasa amanah di dalam seluruh struktur peradaban, ekonomi, politik, ilmu, budaya. Syariat yang ada, sistem sosial diarahkan untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemaslahatan. Dan ketika bicara amar ma'ruf, maka kita bicara tentang membangun institusi, membangun struktur. Ini yang menarik saudara sekalian. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tadi peradaban di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada istilahnya civilization. Ini menarik. Apa menarik? Karena yang satu dalam konteks bahasa kita, peradaban itu cermin atas adab, cermin atas nilai, cermin atas tingginya perangkat nilai kemanusiaan. Ketika kita bicara tentang kesalehan pribadi dan tanggung jawab kita untuk membangun peradaban, maka kesalehan itu harus lahir di dalam struktur masyarakat antara akhlak pribadi dengan struktur hukum yang adil, ekonomi yang manusiawi, budaya yang memuliakan dan memberdayakan yang lemah. Kita ingat pernah ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Kesalehan pribadinya tidak berhenti di dalam dirinya dan di dalam lingkungan dekatnya, tapi dia terjemahkan dalam bentuk apa? Reformasi pajak, pemulihan hak tanah, sehingga pada masa itu sampai dipisahkan sangat sulit mencari orang yang berhak menerima zakat. Ini contoh bagaimana akhlak individu diterjemahkan dari sistem yang adil. Nah, ini catatan sedikit nih. Umar bin Abdul Aziz itu berapa
berapa legenda nih, sampai sekarang udah 13 abad. Kita masih ingat nih Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa? 2 tahun? 60 tahun. Saya beri ilustrasinya. Rasulullah berapa memimpin di Madinah? Ya, 10 tahun. Kemudian Pak Khalifah berapa tahun? 29 tahun. Itu 39 tahun. Ya, 39 tahun itu masa golden era. Betul ya? Ini 2,5 tahun. Tapi diingat sampai 13 abad kemudian. Ini ada hikmahnya nih. Bukan masa jabatannya yang menentukan diingat, tapi akhlaknya yang menentukan diingat. Dia tidak perlu 3 periode. Ini perlu pelajaran. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi bukan lama yang menjabat, bukan lama yang bertugas, tapi apa yang dikerjakan pada saat bertugas. Dan dia tidak meninggalkan infrastruktur yang kita ingat sampai hari ini. Ini saya katakan serius. Kenapa? Banyak dari kita yang berpikir bahwa legacy itu barang. Bukan, legacy itu sistem. Legacy itu sistem. Ini serius ini. Untuk pada tahu gitu. Kalau di SMP infrastruktur masalah. Enggak kan? Ini serius. Kenapa? Karena ini terjemahkan kesalahan individu menjadi struktur. Itu yang bisa katakan. Menjadi peradaban. Itulah sebabnya diingat. Dan di mana ruang peradaban itu dibangun? Peradaban dibangun di kawasan urban. Tidak ada peradaban dibangun di kawasan pedesaan. Kalau ada mesti melihat contoh. Tidak ada. Bahkan Islam sekalipun, Islam itu adalah agama perkotaan. Karena dibangunnya di kawasan urban. Di mana itu? Maka ada Mekah pusat perdagangan. Madinah yang namanya Yathrib berubah menjadi Madinah al-Munawwarah, menjadi tempat di mana sebuah civil society itu terbangun. Dan peradaban ini nggak lahir dari ruang yang hampa. Dia lahir di jalan, dia lahir di kalau sekarang di kampus, di pasar, di masjid. Jadi ketika tadi satu sisi civilization itu adalah civilized community. Kemudian kita bicara peradaban untuk orang-orang yang membawa adat yang luhur. Maka ruang untuk latihan membangun peradaban itu ada di sekitar kita. Dan kampus harus menjadi salah satu tempat ruang untuk melatih tumbuhnya peradaban. Peradaban itu, kalau dibuat rentetan latihan, diajarkan, dibiasakan, jadi kebudayaan, jadi peradaban. Gitu kan? Dibiasakan. Apa bukannya? Diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan apa? Jadi kebudayaan, kemudian jadi peradaban. Ketika masih di level kebiasaan, ini masih level individu. Ketika kebiasaan dikerjakan kolektif, dia menjadi budaya. Ketika budaya menjadi hampir permanen, dia menjadi peradaban. Karena itu antrian tertib, tepat waktu, jaga kebersihan, tidak mengambil barang orang lain, itu bagian dari peradaban. Nah, ini ngomong soal tidak mengambil barang dari orang lain. Sering kita mendengar. Soalnya begini, saya ini bagian hadir semua di sini, tolong nanti ketika pulang HP-nya dipegang erat-erat. Karena tahun lalu saya dengar ada 26 HP yang hilang. Jadi saudara-saudara semua di sini yang berniat ngambil HP, tolong dihentikan niat itu. 26 yang hilang. Saya sempat sampai tadi teman-teman Google. Kenapa? Kalau sering ada acara di Bandung, terus suka ada copet.
Apa yang terjadi? Saya cari di koran itu ada Perang Merdeka sampai tahun berapa tahun yang lalu, udah gak lama sih, pernah ada musyawarah copet di Bandung. Cuma dicek, kok Nabi Merdeka kok ada 300-an, dan musyawarahnya membahas tentang pembagian wilayah kerja supaya tidak saling mengganggu. Nah itu jelas copet. Kalau pengambil kebijakan, nah itu berbahaya. Itu berbahaya. Tapi itu semua peradaban. Terus kalian kita melihat hari ini bagaimana dunia melihat Jepang dengan kagum. Dalam suasana hantam tsunami, mereka tetap antri di rumah. Di dalam suasana kesadaran ketertiban kebersihan. Ini contoh bagaimana kebiasaan diruntuhkan jadi budaya dan jadi peradaban. Nah, kualitas kawasan urban itu mencerminkan nilai warganya. Dan pertanyaan sekarang ini, kenapa saya sampaikan soal urban yang agak penting? Karena Indonesia ke depan adalah Indonesia yang penduduknya berada di kawasan urban. Tahun 2000, 42% penduduk Indonesia tinggal di kota. Tahun 2000. Tahun 2024, 24 itu lebih dari 62% tinggal di perkotaan. Coba bayangkan, lompatannya dari 42 menjadi 62% dalam waktu 20 tahun lebih sedikit. Diprediksikan tahun 2050 75% akan tinggal di kota. Dugaan saya lebih awal dari 2050 sudah 75%. Sehingga tatanan di perkotaan harus secara serius diantisipasi dari sekarang. Nah, itu kalau kita tidak lakukan, mungkin semua kota akan mengalami problem yang dialami kota-kota lama di Indonesia. Kota lama itu apa? Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, itu kota lama. Itu kita punya masalah apa? Kemacetan, betul tidak? Betul. Apa lagi selain kemacetan? Banjir. Apa? Pungli. GMBG juga itu. Saat ada kesempatan langsung diambil. Operasi ya. Ini ada aspirasi terpendam ya. Iya. Jadi ini punya persoalan-persoalan yang kompleks karenanya. Kalau kita melihat sekarang konteks itu ya, kampus, apalagi masjid kampus itu harus bisa merujuk seperti kira-kira kalau di masa lalu di era Abbasiyah di Baghdad. Dulu ada tempat namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Ini adalah pusat ilmu pengetahuan yang terbuka, yang mempelajari dan menerjemahkan begitu banyak dokumen dari mana pun juga. Yang pelajari dari mana saja, begitu tidak tahu ceritanya legendaris. Dan di sana dibahas tentang penataan kota, tentang perpustakaan, dan majelis ilmu yang saling menguatkan. Karena itu dalam konteks sekarang nih, masjid, apalagi masjid di kota, di tempat seperti sekarang di kampus seperti Salman, ini posisinya istimewa. Yang menampung anak-anak dari berbagai tempat seluruh Indonesia. Saya dengar dari panitianya 40% ITB, 60% luar ITB. Ini berkumpul di sini ada seluruh Indonesia. Ketuanya dari Batu Sangkar, wakil dari Banyuwangi. Dia istimewa karena mereka lah yang nanti akan mengisi peradaban kita di masa depan. Karena itulah di kampus seperti ini, di masjid yang berada di kampus, ilmu agama ketemu dengan ilmu rekayasa. Apa artinya? Kebijaksanaan bertemu dengan teknologi. Apa artinya? Artinya kampus dan masjid kampus tidak boleh hanya melahirkan jamaah yang rutin bersujud, tapi harus bisa melahirkan perancang-perancang peradaban yang adil, perancang-perancang masa depan yang berkemajuan. Bila hanya mendatangkan
pribadi-pribadi yang rajin bersujud, maka dia belum memainkan potensinya dengan maksimal. Kita pernah punya contoh Masjid Nabawi. Masjid Nabawi daerah itu seperti kampus, sekaligus pusat pemerintahan, pusat peradaban. Kita semua tahu kisahnya. Disitulah piagam Madinah disusun, betul tidak? Jadi kalau ada yang melarang kampus bicara tentang ketatanegaraan pemerintah, salah itu. Kampus masjid, boleh kampus. Dan di sini yang dibangun apa? Bagaimana kaum Ansor, kaum Hajirin bisa bertemu, dibagi tugas, dibangun kultur musyawarah. Ini model awal bagaimana masjid memproduksi, merancang, mengarsiteki sebuah tatanan masyarakat. Bukan jamaah yang pasif. Bahkan saudara-saudara kita perhatikan ya. Kita tidak bicara era sekarang, kita bicara abad ke-7. Abad ke-8. Bagaimana sebuah masjid dan di bawah kepemimpinan baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW mempraktekkan laki-laki dianjurkan sholat di masjid 5 waktu, dianjurkan, diwajibkan seminggu sekali, wajib. Lalu laki perempuan berhalangan sekalipun dianjurkan datang setahun 2 kali di sebuah perumunan sunnah. Yang satu sholat fardu 5 kali sehari, yang wajib laki-laki sholat Jumat seminggu sekali, sholat Idul Fitri, Idul Adha 2 kali, semua datang. Coba di masa itu adalah sebuah rekayasa interaksi sosial yang luar biasa. Diwajibkan ketemu, kedekatan terbangun, perasaan persaudaraan terbangun. Sekarang ilmu sosial modern menyadari salah satu unsur yang memperkuat trust dalam masyarakat adalah kedekatan antar orang. Rasulullah sudah mengajarkan itu, mempraktekkan kedekatan itu dibangun satu sama lain. Ini adalah satu contoh bagaimana masjid sebagai instrumen, apalagi masjid kampus, dalam menyusun sebuah peradaban. Nah, itu tadi bangun peradabannya tuh. Sekarang pertanyaannya, gensetnya di mana nih? Ini genset bukan? Ya, ada yang X juga. Kalau lihat penampilannya, yang X itu belum tahu kalau dia X tuh. Yang tahu juga ada generasinya. Soalnya itu juga yang kita kadang-kadang belum tentu tahu posisi kita di mana. Seperti banyak alumni ITB. Alumni ITB itu hebat dalam berbagai bidang, kecuali jurusan. Sekarang bahkan alumni ITB sudah ngurusin keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan keuangan kita terkelola dengan baik ya. Bagaimana Genset? Nah, Genset ini tumbuh di 2 kota. Kalau kota itu diartikan sebagai tempat perkumpulan individu. Ada 2 kota di mana Genset ini tumbuh. Kota fisik dan kota digital. Di kota fisik, generasi Z ini merasakan langsung efek dari kawasan urban sekarang. Polusi, ketimpangan, kemacetan, kesulitan mencari lapangan kerja. Udah kenal kerja. Lulik. Solo 19 juta lapangan kerja. Amin dong. Kita kan pengen itu terlaksana. Betul tidak? Iya, saya dengar juga gitu. Dia tanya kenapa 19 juta aja, yang pengennya lebih banyak lagi. Nah, cuman kutipannya 19 juta.
Kita hanya bisa menagih janji yang diucapkan. Kita tidak bisa menagih pikiran yang ada dalam gagasan. Sudah lagi. Sama lagi. Genset di dua kota. Jadi di kota fisik dia ketemu tantangan tadi, lapangan pekerjaan yang sulit, polusi, ketimpangan dan lain. Di dunia digital, di kota yang kedua, generasi ini ketemu dengan banjirnya informasi, dominasi algoritma, dan standar keberhasilan yang ditentukan oleh like dan views. Betul tidak? Mengekspresikan sesuatu, tunggu seberapa besar like dan views. Kalau dulu kita bicara tentang pusat peradaban itu berada di tempat yang kita lihat secara fisik, seperti kawasan pusat kota, kawasan pasar. Hari ini pasar gagasan dan pasar identitas itu bergeser ke layar digital kita. Disinilah kemudian saya melihat generasi Z Muslim harus belajar untuk bisa berperang di kedua kota ini tanpa kehilangan kompas. Kenapa? Jadi berbeda. Karena tanpa disadari ataupun disadari tapi dibiarkan, kota digital ini sedang mendikte apa itu namanya keren, mendikte apa itu namanya berhasil, mendikte apa itu namanya hebat. Di situ ada dorongan konsumtivisme yang luar biasa, instan, dan seringkali periferial dangkal. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang Islam, maka kemuliaan itu tidak ditandai dengan hal-hal yang sifatnya artifisial, tapi kemuliaan itu ditandai dengan ketakwaan. Bahkan puasa kita, tujuan kita berpuasa untuk apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita didorong untuk perayaan. Ini sebenarnya puasa kan kelihatan. Anda mau posting lagi puasa? Nggak bisa. Tunjukin gimana? Nggak bisa. Tak ada yang ditunjukkan. Kemuliaan tidak ditentukan oleh yang kota digital itu tunjukkan, tapi diwujudkan dalam apa? Ketakwaan hari ini. Kalau boleh saya memberikan interpretasi lebih jauh dari ketakwaan. Ketakwaan dalam konteks sekarang ini adalah hidup berintegritas, bekerja dengan kompetensi, dan bagi yang memegang kewenangan, tanda takwa itu apa? Berpihak pada yang lemah, menegakkan keadilan. Karena itu tugas kita semua sama-sama menggeser tren ini, di mana keren baik itu bukan lagi sekedar banyak pengikut, tapi yang paling banyak manfaat dan paling besar tanggung jawab. Karena itu kalau kita lihat tokoh-tokoh lama yang sampai sekarang masih kita rujuk, ilmuwan-ilmuwan menonjol di peradaban Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Mereka tidak sekedar tenang, mereka tidak sekedar terkenal, tapi dihormati karena karya-karyanya menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, dari mulai persoalan kesehatan, kedokteran, sampai matematika. Inilah tipe influencer peradaban yang layak untuk kita adaptasi. Ini influencer peradaban yang layak kita adaptasi. Nah, ke depan pertarungan peradaban ini adalah juga pertarungan narasi. Siapa
yang mendefinisikan kemajuan, kesuksesan, bahkan makna agama, yang bisa mendefinisikan, yang bisa merumuskan narasinya, itu nanti akan menentukan dominasi di dalam pembangunan peradaban. Tantangan kita di generasi baru, kita ketemu dengan Gen Z yang belum tentu gemar membaca, belum tentu suka menulis, belum tentu suka berpikir kritis, dan mudah jadi konsumen narasi. Karena itu, menurut saya, generasi Z juga sebaliknya menjadi produsen bacaan, produsen tulisan, produsen pertanyaan-pertanyaan kritis, dan memiliki tameng di dalam menghadapi berbagai macam narasi yang datang. Itu adalah produsen. Karenanya masjid kampus rasanya perlu memiliki pelatihan khusus untuk menulis, untuk berbicara, untuk berkarya, sehingga memunculkan narasi-narasi Islam yang cerdas, yang ramah pada sekeliling, yang berpengaruh dan relevan. Jadi, ketika kita bicara tentang kedepannya, tugas PR dari Gen Z ini besar dalam membantu peradaban. Saya membayangkan Gen Z ini akan memimpin peradaban di masa depan di era yang serba dimulai dengan satu kata, krisis. Krisis iklim, betul nggak ada? Krisis teknologi, krisis pekerjaan, bahkan mungkin akan ketemu dengan situasi krisis pada kepercayaan terhadap institusi. Kita ngomong krisis, hari-hari ini kita lagi ketemu si krisis baru. Di Timur Tengah terjadi peperangan, dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Karena itu, bagi generasi baru, generasi Z ini minimal membutuhkan dua hal sekaligus. Satu, kemampuan membaca data. Yang kedua, kemampuan membaca nurani. Ini yang baca data kita bisa buka kolom pakai alat. Alatnya berkembang terus nih. Yang baca nurani nggak ada alat yang bisa lihatin. Nggak bisa. Dan itulah sebabnya merujuk kembali pada Islam. Islam mengajarkan keseimbangan antara fikir dan zikir. Yang membaca data pakai fikir, yang membaca nurani pakai zikir. Disitulah kemudian kita akan bisa mendapatkan generasi baru, generasi Z ke depan, yang membuat keputusan-keputusan langkah-langkah dengan ilmu yang kuat, tapi juga dengan kesadaran bahwa keputusan apapun pada waktunya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ini pada masa COVID kemarin, saya pernah merujuk ini agak sering. Kenapa? Ada wabah di era Umar bin Khattab. Kenapa ada wabah? Lalu kita melihat Khalifah Umar ini memberikan keputusan melarang orang-orang untuk memasuki wilayah wabah, menghentikan orang keluar masuk. Pada masa itu belum ada lab seperti sekarang. Ilmunya mungkin terbatas, tetapi ini adalah perpaduan bagaimana pemahaman sebab akibat dan keyakinan atas takdir itu dikombinasikan sehingga dalam bahasa sekarang namanya karantina wilayah. Pada waktu itu belum ada istilah karantina wilayah. Ini contoh bagaimana pikir dikombinasikan data dengan nurani. Nah, ke depan saya melihat ada proyek besar bagi generasi baru.
Baik generasi Z yang hari ini berumur 20-an, insya Allah di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka akan jadi pengambil keputusan-keputusan utama. Amin. Jadi bersama kita. Amin. Dan nanti kalau jadi pencipta lapangan pekerjaan, bangun lapangan pekerjaan berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan politik. Ya, saya serius. Karena salah satu masalah yang membuat anak muda Indonesia sekarang sangat terganggu itu dua hal: integritas yang minim, meritokrasi yang absen. Betul kan, teman-teman? Dan inilah yang membuat internasional enggan masuk ke Indonesia. Berinteraksi di Indonesia dua ini, satu adalah integritas, satu adalah meritokrasi. Dan akhir-akhir ini kita merasakan suasana yang tidak tepat terkait dengan integritas dan cuma saya nggak boleh bicara terlalu jauh di sini. Nanti jadi halangan untuk tahun depan diskusi lagi. Nah, kita berharap ke depan ini bagi generasi Z ada proyek besar ketika menjadi pengambil keputusan, ketika menyusun peradaban. Insya Allah di Ramadan ini kita bisa sama-sama menjahit satu niat besar, khususnya semua yang berada di sini, menjadikan 3 ilmu, teknologi, dan kekuatan kota urban sebagai alat untuk menunaikan amanat Islam dan amanat kemerdekaan sekaligus. Sehingga nantinya generasi Z ini kalau ditanya anak cucu, Anda mungkin belum membayangkan, tapi satu saat Anda akan menikah, insya Allah, ada keluarga, ada anak, satu saat Anda punya cucu. Mungkin akan ditanya, dulu termasuk generasi yang membangun apa? Insya Allah jawabannya, dulu jalan ke kami adalah generasi yang mengubah standar apa itu keren, mengubah standar apa itu wajah peradaban, mengubah standar, mengubah arah peradaban di Indonesia menjadi lebih adil, menjadi lebih meritokratik, menjadi berintegritas, 20 tahun. sebagaimana peradaban-peradaban yang pernah dibangun sebelumnya. Dan saya yakin bahwa kita kalau diambil PhD itu satu program barangkali 5 orang, 7 orang, sedikit. Semua yang pernah merasakan kuliah itu tahu. Ujiannya di mana? Ujiannya pinjam salah satu ruang dosen yang sedang tidak bekerja hari itu. Dia mengerjakan di situ. Pada saat dia menulis menulis jawaban, rupanya dia buka buku, harusnya close book itu. Kenapa nggak ada yang mengawasi? Ya udah diasumsikan berintegritas, PhD kok. Kalau di PhD juga nggak curang lagi. Apa yang terjadi? Dia buka. Apa yang kemudian muncul? Tanpa direncanakan, si dosen yang punya ruangan rupanya ada barangnya yang ketinggalan. Jadi dia di rumah hari itu datang ke kantor mau ngambil buku dia, ambil buku yang barang itu. Ketika dia buka, dia lihat si mahasiswa sedang ujian, karena itu ruangannya pakai nyontek. Dia bilang langsung, sorry, saya lihat Anda, saya harus lapor. Dilaporkan tanpa babi bu, diberhentikan, titik. Sudah kuliah 5-6 tahun lebih, diberhentikan tanpa diskusi panjang lebar. Titik, tidak ada kompromi. Apa yang terjadi? Semua memiliki keyakinan integritas dijaga tinggi. Hari ini kita kompromi terus pada yang disebut sebagai penyimpangan. Kompromi terus. Dan semakin kita kompromi, standar kita makin turun. Akhirnya tidak ada lagi yang haram. Semua halal. Ketika kita turunkan itu. Kenapa? Karena yang memegang kemenangan seringkali takut apa? Gimana jabatan? Lupa, tadi saya katakan, setiap keputusan yang dibuat hari ini akan dimintai pertanggungjawabannya besok. Dan pertanggungjawabannya bukan di akhir masa jabatan saja.
ini PR terbesar kita hari ini. Sekali, mari berbondong-bondong pegang kewenangan. Karena itu orang baik dianjurkan. Kalaupun Anda betul-betul tak bermasalah, dan ikut orang baik itu kadang-kadang susah kita. Orang tak bermasalah. Jangan sampai orang tak bermasalah itu tidak pegang keputusan. Harus pegang keputusan. Di perusahaan, di kampus, di yayasan, kalau orang tak bermasalah, pegang kewenangan. Jangan takut. Jangan merasa, wah ambisius. Bukan. Kembalikan integritas supaya apa? Negeri ini dipercaya. Kepercayaan itu tidak hilang. Saya berkali-kali menceritakan kisah Bang Iman, salah satu promotor utama di Masjid Salman ini ketika awal-awal Masjid Salman. Bang Iman itu menceritakan bagaimana dia percaya tanpa syarat pada orang namanya Bung Hatta. Saya pernah cerita itu. Dan ini adalah komoditas masa depan. Kalau teman-teman, kalau saya ditanya apa komoditas yang di masa depan menjadi sangat penting, untuk kompetensi tentu. Tapi yang paling penting adalah integritas. Ini komoditas masa depan. Ingin masa depan survive, pegang komoditasnya. Dan saya yakin insya Allah dari generasi yang ada di masjid ini, yang hadir malam hari ini, insya Allah sama-sama bisa membangun integritas. Cái lừa giết xuống tay nghề chứ chịu ngưng lên. Saya di sini punya masalah, di mana pendidikan adalah jadi sarana untuk menciptakan integritas ke generasi masa depan. Namun saya mau ambil contoh itu tempat kelahiran saya di Indramayu. Di sana pendidikan, Indramayu juga ya. Pertanyaan langsung. Ya, di Indramayu di mana tingkat pendidikannya sangat rendah. Secara garis besar itu cuma lulus SD, habis itu mereka harus bekerja karena memang kondisinya kayak gitu, mereka nggak punya penghasilan, jadi butuh mensupport keluarganya, jadi harus kerja, nggak bisa lanjutin pendidikan lebih lanjut. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mencapai integritas sedangkan pemerataan kualitas pendidikan sendiri itu masih belum terwujud gitu. Iqbal, tadi mengenai tentang pendidikan juga. Nah, ini mungkin studi kasusnya terkait tentang batasan usia di perguruan tinggi negeri. Studi kasusnya itu di tempat saya, bahwasanya memang ada beberapa anak yang putus sekolah, akhirnya ikut paket C, tapi dia terhambat di batasan usia 25 tahun. Padahal ada yang umur usia 26, 27 dan seterusnya, itu mereka semangat untuk kuliah karena keterbatasan itu. Nah, kenapa di Indonesia itu ada batasan dan lulusan tahunnya juga? Padahal ketika saya riset di negara maju seperti Jepang dan Jerman itu tidak ada batasan untuk untuk kejahatan. Disetarakan antara perempuan dan laki-laki. Tiga, dua, satu. Mungkin nanti boleh yang di atas yang karena ibu ini boleh itu ya itu silakan yang kami jual ini satu lagi silakan satu dua tiga. Dalam banyak kajian disebutkan bahwa perubahan peradaban dimulai dari kesopanan individu dan lingkungan yang baik. Namun dalam realitasnya saat ini, terutama saya sebagai Gen Z, seringkali saya merasa berada
dan bagaimana Islam memandang peran individu yang ingin membawa perubahan di tengah lingkungan yang belum memiliki visi yang sama. Terima kasih. Ini pertanyaan saya. Jadi di dalam buku yang membaca Sirgil berpendapat bahwa kemerdekaan adalah sebuah kebebasan yang bersifat individu. Tetapi kita ketahui bahwa banyak sekali case-case di mana kita itu harus bertanggung jawab pada apa yang tidak pernah kita sepakati atau kita lakukan. Contoh kemarin beroffice, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kita itu tidak sepakati, tetapi Kenzer harus menanggungnya. Apalagi utang kita. Bagaimana menjawabnya? Jadi pertanyaannya, kenapa saya harus ikut tanggung jawab atas keputusan saya yang bukan saya ambil? Begitu mas. Contohnya? Itu berkondis, kemudian juga utang negara yang berkaitan aku oleh di dalam sekolah. Izin menyinggung sedikit terkait Irak yang sedang berperang dengan imperialis dan juga Amerika Serikat dan Israel. Irak seperti yang telah ketahui adalah Islam Syiah. Namun banyak netizen di Indonesia yang menganggap Syiah adalah sesat dan tidak berdiri. Bahkan ketika ada yang menganjurkan Syiah dan Sunni bersatu, ada yang mengatakan bahwa antara hak dan batil tidak mungkin bersatu, seolah Syiah adalah batil. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mewajibkan seluruh umat Islam untuk bersatu melawan kezaliman. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu, karena kaum muda termasuk saya sendiri kadang bingung dan isi akan skema tersebut. Ya, nanti saya kasih buku, tanda tangan buku buat Anda ya. Bagaimana dengan integritas? Kalau boleh saya sampaikan, memang pendidikan kita belum rata dalam artian sekolah kita belum rata. Tapi pendidikan yang menyangkut integritas sebenarnya dilakukannya di usia yang amat dini. Karena itu kalau ada koruptor tertangkap, jangan tanya di mana dia kuliah, tapi tanya TK-nya dulu di mana. Karena atau enggak TK ya. Kenapa? Karena ini adalah barang milik siapa? Itu pelajaran pra sekolah. Ini bukan milik saya, jangan diambil, itu prasekolah. Karena itu sebenarnya bukan soal akses pendidikan, tapi kesadaran orang tua untuk melatihkan integritas. Seperti contoh, lebaran, satu mobil pulang mudik, di tengah jalan ternyata tanpa sadar si bapak yang nyetir melanggar lampu lalu lintas. Tanpa sadar nih, sekeluarga penuh di mobil, berhenti. Ada polisi di situ. Perjalanan masih panjang. Lalu ayah mengambil keputusan, saya damai aja dah. Saya selesaikan dengan damai. Supaya nggak usah urusannya panjang. Nanti saya harus sidang lagi di kabupaten ini, jauh pula di rumah saya. Karena di tengah jalan mudik. Apa yang dikerjakan? Dia nengok ke istrinya, Bu, siapin uangnya Bu. Ada amplopnya nggak Bu? Nggak ada amplop, kita dah dibungkus saja bungkus. Tutup pakai tisu. Pegang. Salami. Semobil menyaksikan. Dia sedang mendidik pada anak-anaknya bahwa aparat penegak hukum bisa dibayar. Di sananya mau juga terima. Tapi tentunya ada lapangan. Tapi kalau kemudian ayahnya begini, oke, kita melanggar. Terima, Pak Polisi, tulisin tiket tilang. Saya terima tilangnya, terus bilang sama anak-anak, nih ayah nggak sengaja melanggar nih. Tiketnya saya bawa, nanti saya akan bayar dendanya. Seluruh rumah menyadari bapakku berintegritas. Bapakku nggak pernah menjual belikan hukum. Bapakku tidak termasuk yang merong-rong kewibawaan Republik ini. Itu saya tumbuhkan. Jadi berintegritas ini jangan membayangkan di sekolahan saja, mulai dari rumah. Bagaimanapun juga udah di kampus. Akhirnya waktu itu kami membuat mata kuliah anti korupsi. Wajib MKDU, mata kuliah dasar umum 2 SKS, yang setiap mahasiswa harus ambil itu syarat lulus. Kenapa?
Karena kami ingin mengisi di ujung proses. Udah terlanjur sampai kuliah. Kenapa? Apa yang terjadi? Begitu banyak mahasiswa pada masa itu. Saya kan sampai sekarang yang tidak lagi bisa membedakan mana praktek korup dan mana praktek tidak korup. Saking itu adalah kebiasaan rame-rame di lingkungan masyarakat yang masalah. Nah, ini saya sambungkan dengan pertanyaan Tifa tadi. Mana Tifa tadi? Tifa tadi tanya, bagaimana kita membangun peradaban sementara disebut tadi bahwa untuk bisa membangun peradaban mulia itu dibutuhkan lingkungan-lingkungan yang sehat. Buatlah island of integrity. Buatlah pulau-pulau berintegritas. Kalau tidak bisa semuanya berintegritas, masuk kampus merasakan integritas. Masuk jurusan rasa integritas. Masuk di rumah ketemu integritas. Masuk di perusahaan ada integritas. Walaupun di luar, di pemerintahan barangkali belum berintegritas. Jadi minimal usaha kita itu membangun yang disebut sebagai islands of integrity. Seperti kepulauan, ada pulau-pulau yang berintegritas, ada yang belum. Tapi dengan begitu, maka akan merasakan tumbuh. Siapapun yang pernah berada di tempat dengan integritas, keluar dari situ pasti merasakan ketidaknyamanan, pasti. Dan berat itu berada dalam dua dunia bersamaan. Jadi, ketika Anda sampaikan tadi bahwa kalau kita mau mengubah satu kaum, merdeka itu artinya mendapatkan kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya kira-kira. Mana buku saya? Makasih. Lalu pertanyaannya adalah, lah saya ini bagaimana? Itu tanggung jawab. Ada yang ambil keputusan, tapi kita semua yang kena dampaknya. Itulah sebabnya kita ada demokrasi. Demokrasi itu kita pilih orang untuk mewakili kita. Dan orang itu nanti akan ambil keputusan atas nama kita. Betul tidak? Kalau tidak puas, jangan dipilih lagi. Kalau puas, dipilih lagi. Betul ya? Nah, iya. Kalau pra-demokrasi repot sekali. Kalau pra-demokrasi apa yang terjadi? Dia tidak akan ada batasnya. Ketika ada demokrasi, durasinya dibatasi, skop kekuasaannya dibatasi. Jadi demokrasi itu membatasi durasi dan batasi skop. Pra-demokrasi, kekuasaan itu tanpa batas sampai meninggal. Skopnya semuanya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kecuali di era khalifah. Di khalifah itu di bagian legislatif dia diambil alih. Ada memperhatikan rencana, memperhatikan misi, memperhatikan visi. Hari ini di Amerika Serikat lagi banyak orang menyesal. Di Amerika. Di Amerika Serikat banyak orang menyesal tuh. Kenapa dulu pilih Trump? Ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, menunggu sampai Trump selesai masa jabatannya kan? Ya, karena apa yang terjadi? Kementerian Luar Negeri Amerika seperti di bypass, dia jalanin semuanya sendirian. Dan Presiden Trump ini ambil keputusan dengan cara yang kita semua sulit untuk mengerti prosesnya. Keputusan sering lewat Twitter. Betul nggak? Wah, betul. Pandangan lewat Twitter. Tapi di mana kepresnya gitu kan? Di mana SK-nya? Tapi ya itulah keputusan mereka. Mereka hari ini menyesali. Ya tanggung jawab Anda karena aku kemarin milih Trump. Jadi untungnya cuma 4 tahun. Bukan, maksudnya periodenya itu ini tuh nyamber terus saja di sini ya. Ini tuh 4 tahun maksudnya ya satu periode. Mungkin mereka lagi mau menggugat gitu, bahwa Trump pengen dianggap sebagai dua periode berturut-turut. Dan di sana punya contoh. Saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang sistem itu. Ada satu presiden di Amerika, presiden pertama George Washington. George Washington itu ketika selesai 4 tahun, dia mau dipilih untuk periode kedua dan dia tidak mau. Apa jawabannya? Sampai sekarang masih dikenal. Jangan sampai saya jadi presiden berikutnya. 2 periode, 1 periode. Dan dia mengatakan 1 periode cukup. Dan dikenang sampai sekarang. Padahal cuma 1
periode. Jadikan nama negara bagian, jadikan nama ibu kota, karena dikenal sebagai orang yang bisa mengendalikan diri terhadap kekuasaan. Ini contoh, lagi-lagi, dikenal legacy itu bukan karena barang, tapi karena adab yang diterjemahkan dalam sistem. Oke? Nah, jadi dalam konteks sekarang kita harus menghadapi situasi itu. Lalu apa yang dikerjakan? Sampaikan. Seperti misalnya, saya berpandangan Indonesia seharusnya tidak ikut di board of peace. Ya saya sampaikan pandangan itu. Mudah-mudahan diterima. Kalau tidak, ya kita harus melihat nanti konsekuensinya. Tapi bagian kita menyampaikan pandangan. Dan di negeri yang demokratis merdeka menyampaikan pandangan itu harus dihargai, dilindungi. Walaupun mungkin tidak nyaman yang bagian pegang kewenangan. Tapi itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Saya juga pernah berada dalam pemegang kewenangan. Dan banyak yang menyampaikan pandangan, kritik, macam-macam. Kita harus tenang, rileks, dan pandang itu sebagai sikap tanggung jawab dari seluruh rakyat atas apa yang sedang dibebankan pada kita. Ada pertanyaan lagi sih. Bagaimana pandangan Bapak? Karena Iran adalah Islam Syiah dan tidak baik, keliru dan lain-lain. Lalu sekarang ada perang. Begini saudara sekalian, kalau di jalan Anda menyaksikan ada orang berhenti menyerang orang lain, membuli, bahkan menyiksa, apa yang Anda kerjakan? Lapor polisi, melerai, menghentikan, minimal menghentikan, dan mengecam yang melakukan serangan itu. Belum buru-buru tanya, Anda asal dari mana? Warga Bandung apa bukan? KTP-nya di sini apa tidak? Betul ya teman-teman? Ketika Ukraine diserang oleh Rusia, apa yang terjadi di seluruh dunia? Mengecam tindakan Rusia, betul tidak? Mengecam tanpa tanya apa siapa penduduk di Ukraina. Tadi sore saya mampir ke depan gedung Merdeka. Kenapa? Karena kita semua ingat Dasar-Sila Bandung, tapi sering tidak tahu, tidak hafal isinya apa. Ini Dasar-Sila kita. Nomor 2, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat. Nih, lalu yang Dasar-Sila nomor 7, tidak melakukan tindakan agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap wilayah negara manapun. Ini adalah perintah konstitusi, ini adalah kesepakatan kita Asia Afrika yang menjadi pegangan hukum internasional. Jadi menurut saya pada hari ini, ketika kita menyaksikan ada negara melakukan serangan militer ke negara lain, maka kita harus mengatakan itu salah, itu tidak benar, tidak boleh dibiarkan, dan hukum internasional harus ditegakkan. Itu yang harus kita katakan. Jangan buru-buru kita bicara siapa jadi korban. Dan ini sering jadi PR kita. Seringkali kalau kita menyaksikan ada kesewenang-wenangan, maka kita bukan bertanya siapa yang jadi korban, tapi seringkali kita tanya siapa yang menyerangnya, siapa yang menjadi lawan. Itu seringkali kita gitu. Hari ini ketika ada kesewenang-wenangan, justru kita tanya korbannya siapa ya? Kalau korbannya sepandangan, oke kita bela. Kalau korbannya tidak sepandangan, oke kita lupakan. Apakah kita bertindak adil? Tidak. Menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus mengatakan hukum internasional telah dilanggar. Dan Indonesia tidak perlu mengurangi pertemanan. Cukup dengan mengatakan, ya Anda adalah teman kami, tapi yang Anda kerjakan salah. Anda adalah sahabat negara kita, tapi yang Anda kerjakan tidak benar. Nggak apa-apa.
Ya apa-apa, tidak harus kemudian karena kita berteman semua jadi benar. Itu kan praktek kita selama ini, bukan? Iya, karena teman dibela bisa, walaupun salah dibela bisa kan bisa. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Hari begitu. Jadi bagus. Terima kasih pertanyaan bagusnya. Ini anak SMA nih yang tanya. Kasih tepuk tangan bagi anak SMA. Insya Allah nanti bagus belajar hubungan internasional. Ya, dan katakan ketika pesan-pesan tentang hukum internasional itu ditegakkan. Jadi ini yang menurut saya perlu disampaikan sama-sama. Mudah-mudahan menjawab semuanya. Saudara sekalian, 6 pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab dengan baik. Saya sampaikan terima kasih malam hari ini bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Setiap pertanyaan adalah juga kesempatan untuk saya berpikir. Dan pesan terakhir, peradaban yang tinggi ditandai dengan masyarakat yang pembelajar. Kalau dulu masyarakat industri, ekonomi maju, kalau sekarang pembelajar. Insya Allah kita menjadi bagian dari masyarakat pembelajar. Dan insya Allah peradaban ke depan yang dibangun generasi Z adalah peradaban yang membawa umat Islam pada masa kegemilangannya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.